Range Rover merupakan sebuah merek mobil asal Britania Raya yang sejak kemunculan awalnya sebenarnya mobil ini digunakan sebagai kendaraan-kendaraan untuk para petani. Namun ada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, akhirnya Range Rover menciptakan sebuah mobil yang handal juga digunakan sebagai kendaraan perang. Namun kini perang udah nggak ada, Range Rover tetap konsisten untuk memberikan sebuah mobil-mobil SUV yang nyaman, handal untuk off-road, dan pastinya premium. Dan di video kali ini gue akan ngasih tahu kalian atau memberitahu kalian sebuah Range Rover yang sampai saat ini masih sangat cantik desainnya, sangat minimalis dan sangat oke sekali untuk kalian miliki di tahun 2021. Dan selamat menonton review dari Range Rover Velar. Ini dia teman-teman, sebuah mahakarya atau sebuah mobil yang memang sejatinya dikeluarkan sebagai mobil yang berdesain minimalis dan berdesain yang sangat cantik. Kenapa? Karena Range Rover ini dia mengusung bodi yang sedikit lebih besar daripada Evoque dan sedikit lebih ringkas daripada Range Rover Sport, sehingga dibuat bodinya sangat aerodinamis dan memberikan selalu desain-desain yang minimalis. Dia hadir di Indonesia pertama kali di tahun 2017 dan resmi dijual di Indonesia di tahun 2018. Mobil ini hadir dengan dua tipe, yaitu dengan tipe Dynamic 2000 cc bensin dan ada juga versi lebih tingginya yaitu versi 3000 cc dengan mesin V6. Nah, untuk mobil ini sendiri adalah tipe Dynamic R yang bermesin 2000 cc. Oke, kita bahas bagian desain depannya. Desain depannya sudah menganut desain-desain Range Rover modern, Range Rover yang sangat cantik. Kenapa? Karena di bagian lampunya dia sudah sangat modern menggunakan LED matrix yang di total di depan sini dia memiliki lampu sekitar 28 buah LED yang berarti itu sangat banyak sekali. Dan lampu LED matrix ini juga sangat pintar teman-teman. Jadi ketika Anda menyalakan lampu high beam, dia akan otomatis meredup ketika ada lampu dari kendaraan yang berlawanan arah. Setengah grillnya honeycomb dan di atas sebagai ciri khas Range Rover dia juga ada signature-nya, dan ke bawah dia ada satu detail yang sangat menarik di warna putih ini adalah penggunaan warna apa nih, kalau di handphone iPhone dulu ya sebutannya rose gold mungkin ya, dan ini sangat cantik sekali. Dan juga detail-detail menariknya lagi, di atas kap mesinnya ada sebuah tulisan Range Rover 2 buah kiri kanan, sangat indah dan sangat cantik. Oke, ke depan dia belum dilengkapi dengan kamera depan, bahkan kamera samping juga belum ada, hanya ada kamera mundur di bagian belakang. Nah, di depan dia juga diberikan sebuah headlamp washer bagian bawah sini. Sangat indah, sangat cantik bagian depannya, begitu pula dengan bagian sampingnya. Bahkan di bagian sampingnya bisa kalian lihat desain minimalis yang sangat cantik itu juga disalurkan teman-teman. Karena kalau kita ke belakang, dia atapnya walaupun sekilas landai ya, tapi dia itu mengecil nih di bagian belakang alias di bagian pilar D. Oke. Dan detail-detail menarik lagi, dia nggak cuma di bagian depan, di bagian engine hood, di bagian fendernya sampai pintu ke belakang sini juga ada suatu add-on yang membuat nilai daripada mobil ini terfirkan sebagai SUV yang premium. Nah, desain minimalis itu juga disalurkan pada bagian pintunya. Karena kalau kalian lihat pintunya itu benar-benar flat, jadi tidak ada tarikan untuk handle pintunya. Dan kalau kalian mengantongi kuncinya, kalian tinggal pencet tombol yang ada di bagian pintu dan handle pintunya akan keluar. Manis. Ya, itulah Range Rover selalu memberikan suatu detail-detail yang membuat konsumennya atau para penggunanya merasa sangat spesial. Lalu kita ke bagian bawah, bisa kalian lihat dia itu warnanya putih dibalut dengan warna hitam dual tone, dan nggak cuma perpaduan di bagian bodinya aja, di bagian bawah juga demikian. Dan ada satu emblem tipe daripada mobil ini yaitu R Dynamic yang ada di bagian bawah. Lanjut kita bahas bagian rodanya.
Rodanya besar sekali karena memang velgnya ukuran 20 inci yang dibalut ban ukuran 255, aspek rasio 60. Dan kalau kalian pengen membesarkan lagi velg ini, mobil ini dengan tipe 3000 cc-nya dia jadi bisa dipastikan velg ukuran 22 sangat masuk dan sangat proper di dalam Range Rover Velar ini. Nah, untuk bagian safety-nya, Range Rover juga nggak pernah main-main masalah safety, dimana untuk bagian pengeremannya dia lengkap ABS, EBD, brake assist, ada hill descent control, hill start assist, dan juga ada beberapa mode berkendara yang dikombinasikan ke bagian pengeremannya. Oke, tapi sayangnya untuk bannya dia belum run flat tire teman-teman. Bagian spionnya seperti ini ya, ada lampu senya juga pastinya. Oke, kita ke belakang sekarang buat gue kasih lihat ada apa aja di bagian belakang dan seberapa indah bagian belakang dari mobil ini. Tampilan belakangnya ini dia teman-teman, seperti yang udah kalian lihat bahwa tampilan belakang ini juga dibuat minimalis bagian depan dan samping, tapi desainnya masih sangat oke sekali, masih sangat ganteng. Bahkan kalau di belakang ciri khas Rover Vogue itu terlihat banget karena buntutnya atau bagian bagasinya itu sedikit lebih menonjol keluar teman-teman. Jadi kalau kalian mobil ini dan ada orang yang mungkin nggak kenal sama Range Rover kalian, mungkin mobil ini disebut dengan Range Rover Vogue alias kasta tertinggi dari Range Rover. Kita lihat di bagian lampunya dia sangat minimalis sekali. Dia memanjang dari bagian belakang sini disambungkan dengan logo Range Rover yang sangat besar, lalu ke belakang lagi. Dan di belakangnya kalian lihat ada beberapa emblem, di mana ini untuk tipenya yaitu Velar, dan ada emblem Range Rover juga. Dan di bawahnya ada ini nih, emblem P250S yang menandakan bahwa mobil ini bertenaga 250 horsepower teman-teman. Yes, jadi kalau kalian lihat Velar, kalian tinggal lihat ini untuk membedakan mesin apa yang digunakan pada mobil ini. Dan di bagian bawah two-tone juga warna hitam, di bagian belakang ini diffusernya, dan diffusernya juga warnanya nih abu-abu gini teman-teman, abu-abu metalik, lengkap dengan 2 buah sensor parkir. Kamera belakangnya ada di belakang sini, dan ada 1 buah pentil ya teman-teman ya. Ini berguna sebagai kamera washer. Jadi ketika kamera kalian kotor, kalian tinggal pencet di bagian interiornya dan kamera kalian akan kembali bagus lagi. Oke, kacanya sudah ada defoggernya dan spoilernya sangat cantik sekali, dan lampu remnya ini sangat panjang ya teman-teman ya, yang berada di bagian spoilernya. Kalian kalau pengen lihat bagian bagasi dari Range Rover ini, ada 2 mekanisme bukaan pintu, yaitu pada bagian kuncinya, atau kalian menekan tombol yang ada di bagian belakang situ, atau kalian tinggal mengayunkan kaki kalian di bagian kanan sini teman-teman. Nah, jadi ketika kalian bawa barang-barang yang banyak itu ya di tangan kalian, kalian tinggal ayunkan, alias mobil ini sudah dilengkapi dengan seat sensor. Oke, untuk ukuran bagasinya, mobil ini karena panjang juga dimensinya, jadi bagasinya juga terlihat sangat luas sekali. Bahkan luas banget nih teman-teman. Jadi untuk mengangkut koper-koper kalian rasanya sangat cukup sekali dalam bagasi dari Range Rover ini. Dan kalau kalian kurang, kalian juga tinggal menidurkan kursi yang berada di baris kedua di mobil ini. Namun sayangnya, yang versi Indonesia dia tidak dilengkapi dengan tombol-tombol yang bisa melipat otomatis kursinya. Oke, di sini juga ada separator yang berguna untuk menutup atau menjaga privasi barang-barang kalian. Nah, dari itu saja bagian bagasinya sangat bagus sekali. Tinggal kita pencet untuk menutup pintunya secara otomatis. Oke, sekarang saat yang dinanti-nantikan yaitu gue ceritain interiornya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagian mesin daripada mobil ini. Let's go. Yeay. Jadi kap mesinnya sudah hidrolis, dan untuk bukaannya kalian bukanya di bagian depan sebelah kiri teman-teman. Untuk bagian mesinnya seperti yang udah gue bilang tadi di bagian belakang, dia ada 1 emblem yang memang menandai tenaga mesin daripada mobil ini. Mesinnya adalah mesin berkapasitas 2000 cc 4 silinder segaris Ingenium, mesin andalan Range Rover yang tenaganya berkisar di antara
247 atau kalau kita bulatkan di angka 250 horsepower atau daya kuda. Dan untuk torsinya, mobil ini juga sangat besar karena dia digabungkan dengan dua buah turbo. Jadi torsinya di angka 350 Nm. Dan pastinya untuk mesin mobil ini bertenaga sekali. Untuk data akselerasinya dari riset yang gue baca, 0 sampai 100 km/jam, mobil ini sanggup mencatatkan di angka 7 detikan teman-teman. Dan rasanya untuk SUV sebesar ini, akselerasi 7 detik itu sangat baik sekali ya. Oke, seperti ini layout mesinnya sangat rapi, namanya juga Range Rover, dan dia sudah lengkap juga dengan peredam dan juga ada dua buah pegas hidrolisnya. Nah, sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu adalah gue ceritain bagian interior daripada mobil yang sangat indah ini. Sampai di dalam interior dari Range Rover Velar. Seperti yang dulu gue bilang tadi bahwa interiornya sangat memberikan kesan minimalis. Dan kenapa kameranya ada di belakang situ? Karena lagi-lagi gue pengen ngasih tahu kalian interiornya yang sangat indah ini teman-teman. Jadi namanya Range Rover, kalian kalau beli barunya mobil ini sebenarnya kalian bisa request warna dari interiornya, pemilihan kulitnya, sampai warna eksteriornya pun kalian bisa request. Dan untuk mobil ini dia itu warna putih dan interiornya dibuat juga warna putih, jadi white on white, dan sangat manis, sangat indah, sangat elegan di dalam sini. Gue suka banget. Seperti yang kalian lihat bahwa dia sudah menggunakan dua buah layar yang cukup besar yang dinamakan dengan layar Pro Duo teman-teman. Dan layar ini berfungsi untuk menampilkan beberapa informasi mengenai kendaraan kalian dan juga informasi mengenai multi information display yang ada di bagian tengahnya. Jadi total di dalam interior ini ada 3 buah layar yang cukup besar di bagian pengemudi, bagian tengah ada juga sini. Dan kalau kalian lihat bagian setirnya juga, setirnya itu terlihat seperti nggak ada tombol-tombolnya teman-teman. Tapi sebenarnya setir ini dilengkapi dengan tombol-tombol yang sangat banyak. Ini langsung aja kita nyalain. Jadi seperti ini ya, sama seperti Range Rover kebanyakan. Ini salah satu di bagian kiri. Nah, ketika hidup semuanya berubah, dan bahkan layar di bagian atas ini juga ada gerakannya, motoriknya hingga menghadap ke arah driver nih teman-teman. Sangat indah banget. Dan seperti yang gue bilang tadi bahwa bagian kiri juga ternyata ketika hidup barulah terlihat beberapa indikator-indikator yang berguna untuk mengatur kendaraan kalian. Oke, hal pertama sebelum gue ceritain lebih lanjut mengenai bagian layar-layar ini, dimana untuk pengaturan kursinya lengkap, dia untuk reclining, maju mundur, naik turun, bahkan ada logo support yang diatur secara elektrik pastinya teman-teman. Dan setir ini juga kalian bisa atur melalui mekanisme elektrik, jadi semuanya udah serba elektrik karena memang mobil ini saat barunya dihargai di angka 2 miliar rupiah. Oke, untuk setirnya dilapis dengan kulit pastinya, dan di tengahnya ada seperti brush aluminium atau chrome yang sama seperti handle pintunya, manis banget, dan kulitnya sangat halus sekali di genggamnya. Setirnya juga lengkap dengan 2 buah pedal shift yang warnanya juga aluminium kiri kanan. Nah, untuk tombol-tombolnya di bagian kiri untuk mengatur beberapa informasi mengenai infotainment di bagian tengah, dan di bagian sebelah kanan untuk mengatur cruise control. Dan kita ke bagian instrument cluster, di mana instrument cluster dari mobil ini sudah full digital atau full LCD teman-teman. Dan di bagian kiri untuk mengatur kecepatan atau speedometer, dan di sebelah kanan untuk mengatur tachometer. Nah, di bagian tengahnya ada 1 buah layar yang cukup besar yang berguna untuk menampilkan beberapa informasi atau yang disebut dengan multi information display yang kalian bisa atur melalui setir ini. Jadi kalau kalian tekan menu di bagian tengah, nah kalian tekan menu, dia indikatornya akan berubah menjadi kursor atas bawah kiri kanan teman-teman untuk mengatur di bagian layar tengahnya. Dan untuk pengaturannya sangat banyak sekali yang bisa kalian atur di dalam sini. Bahkan untuk bagian instrumen clusternya kalian bisa ganti dengan Maps. Nah, kalau udah begini semuanya berubah, jadi ada navigasi yang cukup besar di bagian tengah. Lalu di bagian instrumen clusternya
Tentunya banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian atur. Begitu pula dengan bagian tengahnya, dimana untuk bagian infotainment ini di atas adalah layar yang bisa menampilkan berbagai informasi mengenai kendaraan juga, dan informasi mengenai kenyamanan berkendara. Dan di bagian bawah sama, tapi informasi yang ditampilkan di bagian bawah ini hanya untuk mendukung bagian atas teman-teman. Jadi ketika kalian mungkin sedang memilih mode berkendara seperti ini, kita mencet Eco, dan di bagian atasnya yaitu bisa menampilkan informasi mengenai mode apa yang sedang kita gunakan gitu. Jadi di bagian bawah sebenarnya simpelnya adalah shortcut atau tombol-tombol yang sebenarnya ada di bagian mobil-mobil konvensional, namun diletakkan dalam layar yang sangat baik ini. Dan peraturan suhu climate-nya, ngomong-ngomong climate, dia knob AC-nya sangat-sangat modern, dimana knob AC ini juga masih digunakan di line up Range Rover terbaru. Bahkan Range Rover Defender juga menggunakan layout dashboard yang demikian kerennya. Setelah itu kita ke bagian belakang lagi. Di sini kalian bisa lihat ada satu puter-puteran, dimana ini ciri khas dari Range Rover dan Jaguar. Persnelingnya model putar seperti ini teman-teman. Nah, ada persneling di tengah atau di bagian kanan seperti Mercedes-Benz, karena tinggal memutar-mutar saja kalian bisa mengganti-ganti gigi daripada mobil ini. Nah, ngomong-ngomong, untuk tempat penyimpanannya, bagian belakangnya ada satu buah cup holder dan ada satu buah tempat penyimpanan terbuka berbentuk kotak yang bisa kalian simpan atau mungkin kalian gunakan sebagai tempat koin atau gadget kalian. Dan kita ke belakang sedikit, ada dua buah yang harusnya ini sebagai konsol tertutup, tapi Range Rover menggunakan ini sebagai armrest yang bisa kalian atur maju mundurnya, dan ini individual, jadi bagian kiri dan bagian kanan bisa mengatur masing-masing. Lalu kalau kita buka keduanya, nah memang agak berat nih bukanya. Lalu kalau kita buka seperti ini, dia ada tempat penyimpanan tertutup yang juga lengkap dengan berbagai colokan atau port seperti HDMI, port micro SD, dan ada port soket 12 volt soket lighter. Mobil ini dilengkapi dengan 6 buah airbag, pilar A, pilar B lengkap, aki, knibet, lalu ada di bagian belakang. Dan untuk sound systemnya, Velar juga dilengkapi dengan sound system premium keluaran dari merek Meridian yang suaranya sangat bagus sekali. Oke, sepertinya itu aja bagian interior depan yang bisa gue ceritain ke kalian. Gue kasih tahu berapa harga atau uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang mobil ini. Sampai di akhir video, seperti janji gue akan kasih tahu kalian berapa harga atau berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang Velar tipe R Dynamic yang bermesin 2500 cc dengan odometer yang masih tercatat di angka 14.000 teman-teman. Dan mobil ini kondisinya sangat baik sekali, masih sangat oke banget. Bahkan sampai dengan 5 atau 10 tahun ke depan, rasanya Velar ini tetap memberikan nuansa yang masih cantik, masih modern, dan masih berteknologi pastinya. Untuk harga, kalian bisa bawa pulang Velar tahun 2018 ini dengan uang di angka 1.850.000.000 rupiah. Dan tentunya kalau kalian berminat dengan unit ini, boleh banget nego ke showroom kita langsung, lihat unitnya, test drive, dan bawa pulang. Untuk unit ini pastinya bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, kilometernya original, bukan puteran, dan pastinya ada service recordnya. Jadi kalau kalian pengen bawa mekanik sendiri buat meyakinkan bahwa unit ini adalah unit yang sangat istimewa, silahkan, nggak mau banget. Terakhir, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Kurang apa? Sampai jumpa di video selanjutnya.